Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat online ke sekalian semua, dimanapun anda berada, bertemu kembali dengan Elinur Channel. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan murahan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Hari ini Elinur Channel mau membuat pindang ikan basah ya. Ini ada adik datang dari Ciluwer ya, dia bawa ikannya masih mentah ya, ikannya itu bermacam-macam ya, mungkin habis mancing atau bagaimana. Ini ikannya ada ikan patin, ada ikan bawal ya, ada ikan mas ya, di sini ya campur-campur ya. Ini saya bingung ini mau dibikin apa ya supaya enak tuh, sedap gitu ya. Tapi ini saya niat sekarang mau dipindang aja ya, mau bikin pindang karena ini macam-macam nih ikannya, ada bawal, ada patin, ada ikan mas juga ya. Ini saya mau pindang. Nah sobat-sobat, ini ikannya ini memang bawahnya sudah bersih ya. Ini adik saya ini bawa ikannya sudah bersih ya, ini sudah dibersihkan, sudah sama saya cuci lagi yang bersih ya. Dari sana memang sudah dibersihkan sama adik ya bawahnya, jadi dia sudah dalam keadaan bersih ya. Ini ikan yang dibersihkan kita bersihkan dulu. Nah untuk bumbu-bumbunya sobat-sobat, nanti di deskripsi saya catat ya bumbu pindang ikan ini ya. Ini saya tidak memakai cabai karena memang di rumah ini semua lagi bermasalah di lambung ya. Lagian juga ada cucu saya yang masih kecil, jadi bisa makan, ikut makan ya. Kalau dipindang itu kan ikannya tidak digoreng, jadi nanti hasil masakannya jadi tidak keras ya sobat-sobat. Ini hasil masakannya lunak jadinya, jadi semua anggota rumah ini yang sedang bermasalah di lambung atau anak-anak cucu saya yang masih kecil bisa ikut makan ya. Untuk bumbunya ini udah saya blender ya. Bumbunya ini bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemudian kemiri sedikit, ketumbar sedikit ya, cuman segitu ya. Bumbu-bumbunya itu cuman simpel, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, sama kemiri, sama ketumbar dikit. Nanti di deskripsi saya tulis ya. Nanti ini sudah saya blender bumbu-bumbunya. Sekarang kita akan tumis ya. Oh ini bumbu yang tidak dihaluskan, ini ada serai, terus ini daun salam ya. Ini daun salamnya masih muda ya, daun salam saya pakai, ini ambil dari pohon masih muda. Sedikit daun jeruk purut ya, ini ada daun jeruk purut juga sedikit. Daun jeruk purutnya sedikit saja ya, nggak usah banyak-banyak, ini sisa kemarin saya masak ya. Nah ini daun jeruk purutnya ya. Sekarang kita siapkan wajannya. Ini sudah saya kasih minyak ya sobat-sobat untuk menumis bumbunya. Bumbunya kita tumis dulu. Ini sampai ini sudah panas ya, kita masukkan bumbunya. Sudah kasih bumbunya, masukkan ke minyak. Nah ini kita masukkan serainya. Ini serainya besar-besar ya. Nah udah dipipihkan serainya ya. Daun jeruk purutnya ini karena sisa sedikit kita pakai ya, daun jeruk purut ya. Ini udah dipipih. Daun salam, ini daun salamnya tuh masih muda ya, saya ambil dari pohon. Ini daun salam, daun jeruk, sama batang serai ya. Ini kita aduk sampai bumbunya berbau harum ya. Ini kita kasih garam ya sobat-sobat, rasanya.
garam kira-kira sendok setengah sendok makan ya, 1 sendok makan setengah ya garamnya, karena nanti ini kan berkuah ya, saya kasih kuah jadi harus agak banyak garamnya. Kalau masih kurang kita tambahkan lagi garam. Ini ada perasanya ya sobat-sobat. Ini cukup yang kecil ini saya pakai penyedap rasa dikit ya. Sedikit saja, kira-kira 1 sendok teh ya. Nah, ini penyedap rasanya. Sampai bumbunya matang ya, ini sudah berbau harum. Ini saya kasih asam, ini asam yang bungkus plastik ya, ini asam Jawa ya, saya kasih 1 bulatan ya. Ini kita aduk lagi. Ini buat yang suka pedas bisa ya, ditambah bumbunya pakai cabai rawit itu diulek, atau cabai merah, atau cabai rawitnya satu-satu gitu ya, ditabur di atasnya ya. Kalau ini kan karena keadaan semuanya lagi sakit, dan juga ada anak itu kecil ya, cucu saya ikut makan, jadi nggak pakai cabai ya. Ini pindahnya tanpa cabai ya, jadi aman untuk lambung, juga untuk anak-anak yang masih kecil ya. Ini masih kita aduk bumbunya biar matang ya. Dibeli gula sedikit, setengah sendok makan gulanya. Terus kita aduk terus ya bumbunya ini biar harum. Kalau bumbu itu ya sobat-sobat, kalau yang di ulek itu ya, ditumis itu supaya enak rasanya nanti jadi masakannya itu ya, harus matang sekali. Tanda-tandanya ciri-cirinya dia bakal keluar minyak lagi dari bumbunya ya, sebab ini kan bumbunya mengandung kemiri juga. Kemiri juga kan nanti kalau matang itu dia akan mengeluarkan minyak ya. Jadi kalau ciri-ciri bumbu udah matang ini, selain harum wanginya, itu dia akan keluar minyak sendiri ya dari bumbunya itu, dia akan mengeluarkan minyak sendiri di bumbunya itu ya. Karena ini kan mengandung air, kalau udah di blender harus pakai air kan. Nah itu kalau ditumis itu sampai airnya saat ya, bahkan airnya itu menyerap sampai keluar minyak lagi ya. Nah ini udah mengurang airnya, harumnya juga sudah kecium ya, harum bumbunya, harum dari serai, salam sama daun jeruk-jeruknya ya. Nah ini udah hampir keluar minyak ya. Nah dari bumbunya itu kalau ciri-cirinya sudah matang ini dia akan keluar minyak, jadi ketahuan keluar minyaknya. Nah, ini sudah matang ya, kita akan kasih air sobat-sobat. Kita kasih air kira-kira 1 liter ya, ini saya kasih air 1 mili. Kita tunggu sampai mendidih ya, sampai menggolak, baru nanti kita masukkan ikannya. Sobat-sobat, sambil menunggu mendidih air
bumbunya, bumbu air pindang, bumbu air pindangnya ini ya, bumbu pindangnya, kuah bumbu pindangnya sampai menggolak, sampai matang. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih ya kepada sobat-sobat semua yang sudah menonton video saya, melihat video saya, dan juga berdedikasi mendukung saya melalui memberikan like dan subscribe-nya kepada Ali Nur Channel. Saya tidak bisa membalas kebaikan Anda semuanya ya. Kebaikan Anda dengan memberikan like dan subscribe itu merupakan berkah bagi Ali Nur Channel, bagi saya ya. Saya tidak bisa membalas budi Anda satu persatu kebaikan Anda. Saya berdoa kepada Anda sekalian, semua sobat-sobat, semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Buat yang baru menemukan channel saya, Ali Nur Channel ya, salam kenal dari saya. Nah sobat-sobat, ini masih menunggu kuah pindangnya, belum bergolak ya, belum mendidih ya. Nah sobat-sobat, ini air pindangnya sudah mendidih, menggolak ya. Ini kita akan masukkan ikannya ya. Ini ikannya kita masukkan. Ini tangan aku sudah bersih ya sobat-sobat ya, bersih sekali ini. Ini kita masukkan ya ikan pindangnya, masukkan ke dalam bumbu yang bergolak ini ya. Patin ikan bawal ini ya, yang ini patin sama bawal ini dagingnya cukup keras ya, jadi kalau dimasukkan ke dalam air rebusan pindangnya ini biar empuk. Nah ini kita masukkan, ini 3 ekor, 3 jenis ikan, tapi cukup banyak ya, saya potong-potong. Nah ini dia. Nah ini kita sudah masukkan, tunggu sampai meresap, biar meresap dulu dan daging ikannya empuk ya sobat. Kita tunggu sampai meresap bumbunya dan dagingnya empuk ya. Nyari tutup ini yang pas, ini kita balikin ya, tadi di bawah jadi di atas biar merata empuknya.
dulu ini. Ini sebenarnya lebih mantap, lebih enak ya kalau pindang ini pakai cabai ya seger gitu, pakai belimbing besi ya, itu juga bisa lebih segar lagi ya. Kalau di tempat saya tuh ada yang namanya calincing ya, itu adanya di pematang sawah itu. Jadi kalau dimasukin calincing yang kita ambil di pematang sawah, nanti di video yang lain saya akan membuat menu masakan ya dari calincing sawah ya. Nanti saya perkenalkan bentuk pohon calincing sawah ya. Bisa dimasak untuk ikan-ikan basah seperti ini, ikan teri juga bisa. Namanya calincing ya, calincing belimbing sawah, calincing sawah ya. Bisa ini enak. Kalau ini kan saya cuma pakai asam jawa seadanya di rumah ya. Tapi kalau kita bisa mau menaburkan cabai rawit, kalau yang daun pedas, cabai merah dibelah-belah gitu ya, belimbing besi, itu lebih mantap lagi sobat-sobat. Kalau ini karena semua lagi pada sakit lambung, jadi yang ada saja ya, tidak pakai cabai, tidak pakai yang asam-asam. Ini juga asam jawa juga sedikit saya kasih ya. Nah, sobat-sobat online, ini kita akan melihat ya, pindang ikan basahnya sudah menyerap bumbunya ya, sudah empuk, dagingnya juga kelihatannya ya. Ini, nah, ini sudah menyerap bumbunya ya, tidak begitu lama memasaknya. Kalau ikan basah itu kita bisa matikan kompornya. Ini sudah matang ya. Kelihatan sudah empuk ikannya, ikan emas. Mantap, wangi banget ya, wangi bumbunya ini berasa ya. Ini sengaja pakai kuah, ini kuahnya itu sedap ya, sedap itu bahasa ininya, sedapnya. Nah, ini kita sebagai contoh. Nah, ini dia pindang ikan basah. Ini ikannya ada 3 macam kebenaran ya. Ini hasilnya ya, enak, ini empuk ya, nyerap bumbunya ke dalam ikannya. Anda boleh mencobanya di rumah kalau punya ikan basah, apalagi ya kalau yang suka mancing kan, yang pintar mancing pasti dapat hasil ikannya. Boleh dicoba, ini nggak harus digoreng ya, jadi nggak begitu kolesterol ya. Jadi ini cukup ditumis bumbunya, terus diberi air, masukkan ikan yang sudah bersih ya. Nah, selamat mencoba. Nah, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih untuk selalu menonton video Elinor Channel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sobat-sobat.